Malam. Gue mau bahas soal Champions League. Sebenarnya udah dikit dibahas tadi di podcast Box to Box. Sekarang mungkin agak mendalam. Oke, kita mulai dengan Munchen ya. Lyon Barca dulu deh. Lyon Barca yang ntar malam main. Kalau kalian tahu, kalian sudah baca berapa interview bahwa Pique, Valverde bukan takut, agak cemas dalam arti kalau Barca bermain seperti match-match sebelumnya mereka akan kalah, dan gue setuju banget karena berapa match walaupun mereka menang, mainnya itu parah banget, jelek banget, tidak ada kedalaman pada saat menyerang, counter attack-nya lambat, sangat tergantung oleh Messi, defense-nya buruk sekali, Semedo dan Alba terlalu menyerang, Busquets nggak bisa ngeladenin counter attack karena dia terlalu lambat. Banyak sekali masalah, dan yang gue bingung ya seperti banyak orang, bahkan David Ornstein aja bingung kenapa kontrak Valverde ini diperpanjang, karena Barca itu klub top dunia, termasuk 4 besar lah di dunia dari income, bahkan ranking 1 kalau nggak salah musim ini, income paling banyak. Anyway, klub sebesar itu tidak layak hanya main untuk poin, dan kalau kita tahu bahwa backgroundnya Valverde, dia Athletic Bilbao, menghalalkan segalanya untuk menang, bermain bertandan itu tidak sesuai dengan filosofi Barca. Nah, ini yang menjadi masalah karena lawannya ntar malam Lyon gue nonton berapa kali karena ada Depay, ada Tete di situ, 2 orang pemain Belanda. Bermainnya itu gahar tapi tidak terlalu organized. Genesio bilang bahwa kita butuh balance di tengah kalau kita ingin mengalahkan Barcelona. Kalau lu lihat pas gue lihat lawan PSG, mereka itu benar-benar sangat agresif bermain, very direct. Tapi yang jadi masalah masih terlalu mengandalkan skill individu. Sebenarnya nggak jadi masalah karena pemain Barca di belakang tidak terlalu bagus defense-nya. Tapi yang jadi masalah adalah mereka dengan terlalu banyak skill individu adalah memperlambat serangan. Terlalu banyak dribbling, bukan passing-passing. Jadi merusak organisasi defense Barca itu dengan skill individu, tidak terlalu dengan set play yang benar. Ini salah satu kelemahan Lyon, kenapa mereka juga terseok-seok di Liga Prancis. Lawan tim yang harusnya menang, mereka kalah, kayak gitulah. Walaupun Champions League sangat berbeda, tapi memang Lyon itu tidak bisa diremehkan sama sekali. Jangan kaget kalau Lyon malam ini bisa menang, tapi secara overall kalau Messi sedikit on fire aja, Barca tetap akan lolos. Oke, next Liverpool Munchen. Kedua tim ini mengalami kepincangan ya, karena Ribéry, Robben nggak main, itu sangat berbeda dengan Gnabry atau satu yang di sayap itu siapa gue nggak tahu, Koman lah, siapalah. Dan kalau nggak salah si Van Dijk juga nggak main, dan itu sangat berpengaruh di belakang. Liverpool 2 kali main seri pada saat tidak ada Wijnaldum. Mereka bermain dengan 4-2-1, tapi Shaqiri bukan taruh di belakang Firmino tapi lebih di sayap, dan itu kalau gue bilang salah. Salah satu yang bikin gue agak bingung, pada saat mereka turun mereka membiarkan Salah di depan, bukan Firmino yang di depan. Justru gue bilang pemain kayak Salah ini butuh ruang, butuh space, dan dia lebih efektif jika bermain di belakang Firmino, dia mendapatkan space, seperti Griezmann lah, kasarnya begitu. Jadi kedua tim ini tampil dengan pincang, akan tetapi di kandang Liverpool harus bisa menang. Mereka bisa mengalahkan PSG, lawan Munchen harus bisa menang, karena Munchen tampil sangat kuat jika bermain di kandang sendiri.
Cuman musim ini Munchen memang tidak sestabil musim lalu, kasarnya begitulah. Mereka nggak bisa menang lawan Ajax, 2 kali ketahan. Jadi di lini belakang pun sering kali kecolongan. Pemain kayak Boateng itu kalau gue bilang udah lewat. Hummels oke, Sule harus hati-hati karena dia sering membantu serangan dan passingnya itu 95% itu akurat. Terus kalau kita lihat Liverpool lebih cocok memang bermain dengan 4-3-3 dengan pekerja di tengah membuat 2 blok. Sekarang tergantung performanya. Kalau Liverpool bisa menahan lini tengah terutama Wijnaldum dengan Milner, kalau seandainya dia main itu akan kesulitan. Dan walaupun Munchen kemungkinan besar akan curi gol, tapi feeling gue sih karena Liverpool main di kandang, feeling gue sih Liverpool harusnya bisa menang at least 1-0 lah. Kalau seandainya skor bisa 1-0 minimal mereka dengan percaya diri ke Munchen, karena kalau mereka seri di sini wah akan berat untuk lolos. Jangan lupa Liverpool end up sebagai runner up di grupnya ya. Jadi Liverpool pun memiliki beberapa kelemahan, terutama kalau gue bilang tidak hadirnya Van Dijk di belakang itu sangat sekali berpengaruh, bukan karena posturnya atau apa, tapi leadershipnya juga. Cuman gue nggak tahu apakah dia main atau tidak. Terus besok City Schalke nggak usah dibahas itu. Kalau City nggak lolos mah nggak, pecat aja semua satu tim itu. Mungkin nggak menang di Schalke, tapi di City dihabisin itu Schalke, karena Schalke juga lagi nggak bagus di Bundesliga. Terus satunya adalah Atletico Juve. Kalau kalian nonton Atletico Madrid, ini tim agak aneh kalau gue bilang ya, karena mereka itu bisa bermain bagus, bisa menguasai pertandingan, bisa menguasai lini tengah, tapi seringkali tidak dimanfaatkan oleh Simeone. Makanya gue bilang mereka ya terseok-seok terus. Sampai kapan gue nggak tahu. Selama dipegang Simeone mah kalau gue bilang susah untuk jadi juara. Karena sudah gue berkali-kali bilang, kan gue ulang lagi bahwa Griezmann itu kalau di press ketat nggak bisa apa-apa. Dia hanya bisa cetak gol dengan counter. Kalau dia mendapatkan space lawan Madrid, dia cetak gol dari counter attack. Di timnas Prancis pun demikian. Maka dari itu di samping itu kerjasama dengan Morata masih nggak jelas. Gue nggak tahu apakah Morata yang main atau Diego Costa. Gue tidak begitu impress dengan Atletico Madrid sekarang, walaupun mereka cukup bisa mempersulit Barca dan Real Madrid. Akan tapi untuk di Champions League gue lebih unggulkan Juve dalam 2 leg ya. Mungkin Juve di leg pertama seri atau kalah, tapi di leg kedua kalau kalah pun tipis, di leg kedua dihabisin sama ya Ronaldo, siapa lagi. Juve agak tergantung oleh Ronaldo dan bagus untuk Juve bahwa Dybala kemarin cetak gol setelah berapa lama, dan gapnya itu kan terlalu jauh antara Ronaldo dan lain-lain. Tapi gue melihat peran Ronaldo di Juve ini agak berbeda dalam arti dia tidak begitu kerja keras lagi pada saat di Real Madrid. Tapi ya namanya Ronaldo is Ronaldo, dia butuh 1/100 peluang untuk bisa cetak gol. Jadi di samping itu mereka punya pengalaman yang luar biasa untuk menang. Feeling gue pun Juve akan lolos dalam 2 leg. Apalagi kalau yang bermain di tengah itu Bentancur, Pjanic sama Matuidi. Itu udah tengah yang paling top. Allegri bisa rombak kiri kanan dan lain-lain, tapi kalau bisa tengahnya jangan dirombak, karena kalau udah Emre Can atau Khedira yang main, bukan bermain buruk, tapi tidak sebagus 3 pemain tengah itu. Karena pemain tengah itu sudah kompak dari sisi bertahan, menyerang. Pjanic luar biasa, sulit untuk dihadang. Mandzukic yang sangat mobile. Dybala yang mungkin kembali mendapatkan formnya. Jadi antara pemain depan itu udah sangat kompak. Jadi untuk leg pertama, feeling gue semua akan menjadi tipis, tergantung efektivitas, tergantung kesalahan individu, apakah mereka bisa memenangkan match ini atau tidak. Tapi semua
akan diteruskan di leg berikutnya. Feeling gue dari 4 itu yang lolos yang pasti City, Juve, Barca. Tinggal Liverpool, Munchen ini tergantung semua individual error yang dilakukan, karena ini akan menjadi sangat ketat. Oke, thanks for watching. See you when I see you.